rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Pulau Kampai. Yang saya hormati Bapak Haji Rusli, yang saya hormati Ustadz Erwin, Pak Haji Maher, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya doakan semua yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Saya tanya, Allah itu baik nggak? Mana lebih baik suami sama Allah? Pak, mana lebih baik istri sama Allah? Allah. Kalau ada orang bilang aku punya suami baik kali Pak Ustadz, Allah jauh lebih baik. Kalau ada yang bilang aku punya anak sayang kali sama aku Pak Ustadz, Allah jauh lebih Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi, kata Allah, yang ingin engkau dustakan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya teringat satu syair. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihadha syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan sarattumul ashiqina tasilu. Jadi dijelaskan, orang yang di dalam hatinya ada rindu pada Nabi, maka akan berkaca-kaca matanya ketika mengingat Nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin ajak Bapak Ibu, mau berselawat kepada Nabi? Kita berselawat kepada Nabi mengawali tausiah ini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah salatullah salamullah. Lebih semangat lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasul wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan bertemu dengan Nabi di surga. Amin ya Rabbal.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya kali kedua datang ke tempat ini ya Bu. Masih kenal Bu? Masih tanda? Dari situ aku tadi duduk pas dipanggil ibu-ibu nih udah nengok ke belakang. Kurasa dalam hati Bu nih makin ganteng Ustadz nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, siang ini kita cerita tentang manusia yang sangat sempurna. Ada manusia sempurna? Kalau kita cerita artis ganteng wajahnya, tapi ada nggak yang buruk akhlaknya? Ada? Ada. Cerita cewek di luar negeri cantik luar biasa, tapi pemarah ada? Ada. Tapi kalau cerita Nabi Muhammad sempurna. Kalau Ustaz Ramadan nih Pak bisa mencontohkan, tapi belum bisa jadi contoh dalam kehidupan. Aku datang kemari ceramah pakai jas, rupanya panas semuanya. Datang aku kemari pakai jas, pakai sorban, mencontohkan apa? Ustadz itu pakaiannya harus rapi, ku contohkan. Tapi sehari-hari Pak aku nggak pakai sorban kalau nggak ceramah. Aku bisa mencontohkan, tapi belum bisa jadi contoh dalam kehidupan. Betul? Kita ini manusia terpengaruh ke sana kemari. Berkawan sama orang mendeling, gaya kayak orang mendeling. Nyanyi-nyanyinya pun kayak orang mendeling, terpengaruh Pak. Di mana duduk di situ terpengaruh. Saya dulu berkawan sama orang mendeling. Jadi hobi nyanyi mendeling aku Pak. Tolong nih orang tua imadatu anakna. Karena berkawan sama orang mendeling. Berkawan aku sama orang Aceh, jadi hobi aku nyanyi Aceh. Assalamualaikum warahmatullah, jaro doa belah adu jemana, jarolun siplo di ademubun. Salam alaikum lun tegur sapa. Ada orang Aceh sih? Banyak orang. Berkawan saya sama orang Jawa, hobi nyanyi Jawa aku Pak. Gendang kluthuk maten sejengker, sapa sing ngantuk lambenen duwer. Enggak bisa. Berkawan aku sama orang India, hobi nyanyi India. Pengaruh. Boleh aku nyanyi? Nyanyi India boleh? Enggak apa-apa. Betul. Ya rejahami utanihi bir bolo kya hota dunia min dil koi kabinada ka hota da ka dil ayar mil pyar ka ijhar kahona pyar. Hancur. Memang kita ini suka terpengaruh dengan siapa kita duduk, betul? Saya punya kawan Pak, 2 istrinya. Apa kata kawan yang lain yang punya istri? Bang, jangan berkawan sama dia. Kenapa? Dia 2 istrinya, nanti abang terpengaruh. Bu, betul? Bu, betul? Begitu berarti kita mudah terpengaruh. Tapi ada satu manusia tidak pernah terpengaruh oleh lingkungannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Waktu itu Pak orang nyembah patung. Kalau nggak nyembah patung nggak enak karena Tuhan harus nampak. Ini saya buka sejarah, rupanya umat Nabi Musa pernah kayak gitu. Apa kata dia sama Musa? Musa, tunjukkan muka Tuhanmu. Aku akan beribadah sama umatmu itu semuanya. Kenapa? Karena kami biasa beribadah nampak Tuhannya. Saya mau tanya, Allah nampak enggak? Allah nampak enggak? Allah ceritakan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah
taurat wa antum tanzurun. Ada dulu orang bilang sama Nabi Musa, "Hei Musa, tunjukkan kepada kami wajah Tuhanmu." Maka Allah perlihatkan cahayanya, disambar mereka oleh halilintar, mati semuanya. Tapi apa kata Allah? "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Udah mati mereka, kuhidupkan kembali semuanya agar menjadi hamba yang bersyukur. Di masa Nabi Muhammad, Pak, mereka mau ibadah tapi ada perantaranya, nampak yang disembahnya. Maka dulu berhala itu banyak. Ada berhala paling besar letak di Ka'bah, ada berhala besar letak di Taif, ada berhala besar letaknya di Laut Merah, ada berhala kecil-kecil masing-masing rumah dapat. Mereka sembah berhala, tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Pak nggak terpengaruh akidahnya. Kita ini kan gampang kali terpengaruh akidah ya Pak. Nanti datang Nabi baru percaya. Nabi baru pula Pak. Dulu ada di Jawa Nabi namanya Tugimin. Heran kali aku, ada juga pengikutnya Pak. Gitu dia jadi nabi. Aku ini Tugimin Rasulullah. Banyak pengikutnya, banyak. Awak kalau selawat enak. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin ini kan nama Nabi Muhammad. Enak disebut. Coba Tugimin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Tugimin. Nggak cocok, nggak cocok. Tapi ada nggak pengikutnya? Ada dulu namanya Pak Ahmad Musaddiq jadi nabi. Ada pengikutnya? Ada dulu Lia Eden ngaku malaikat Jibril. Ada pengikutnya? Ada dulu peramal jadi nabi juga. Ada pengikutnya? Ada. Kita ini mudah kali terpengaruh, padahal kalimat yang tegak la ilaha illallah. Pengaruh. Miknya pun terpengaruh. Cek satu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu begitu mudah terpengaruh dengan keadaan, tapi tidak dengan Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita cerita dulu ke atas. Nabi Ibrahim ini kan kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam kitab, Ibrahim waktu itu dialah satu-satunya nabi yang mencari Tuhan di mana Tuhan itu berada. Dilihatnya matahari, oh jangan-jangan matahari ini Tuhanku, tapi matahari terbenam, nggak mungkin Tuhanku terbenam. Dilihatnya bintang, bintang Tuhanku, tapi enggak juga, karena bintang juga hilang waktu subuh. Apa kata dia? Siapa Tuhan yang tidak mati? Kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya, dan saat itu dia berkata, "Ya Allah, coba tunjukkan sama aku, ke mana kau menghidupkan yang sudah mati." Maka kemudian Ibrahim ambil itu burung, potong-potong burung itu, pisahkan ke sana kepalanya, kemari badannya, kau lihat burung itu akan terbang kepadamu. Rupanya betul, pisahkan Pak, di bukit sana satu, di bukit sana satu, disatukan Allah, jadilah burung yang tadinya mati menjadi hidup. Apa kata Ibrahim? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi akidah Nabi Ibrahim itulah Pak dipakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sekarang kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diutus, waktu itu keadaan benar-benar jahiliyah. Orang kalau nikah dulu beda sama nikah sekarang, Mbak. Walaupun nikah sekarang udah beda, nggak lagi sama kayak nikah emak ayah dulu. Di zaman dulu orang nikahnya ada 4 jenis perkawinannya. Pertama, menikahi seseorang, lamar, jumpai bapaknya.
lamar anaknya, bayar maharnya, jadi istri. Itu pertama. Yang kedua cara nikahnya, satu perempuan kumpulkan dengan 10 laki-laki. Sampai hamil nanti perempuan ini, barulah dicari siapa yang dikehendaki perempuan itu jadi suaminya, itulah jadi suaminya. Saya tanya, jahiliyah apa enggak? Yang kedua, ada juga orang menikah saat itu, dia waktu itu didata, siapa yang suka sama ini, misalnya 10 orang juga didata. Oh pulang, silakan kalian bergantian di dalam kamar itu. Udah nanti hamil, dicari anaknya nanti siapa yang mirip dengan mereka 10, dijadikan suaminya. Jahiliyah Pak. Ada modelnya, istri awak pinjamkan sama orang. Ini lebih lucu lagi. Awak punya istri cantik, pengen awak kira-kira punya anak lebih ganteng. Awak tengok kawan awak ada ganteng, dek, kau sama dia aja sampai hamil.